Salam dan bahagia. Saya Tirsa Rantialo, CGP Angkatan 10 Manado, SMP Kristen Ebenezer II. Saat ini saya akan membagikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya mempelajari paradigma berpikir dan prinsip coaching membuat saya memahami langkah yang tepat untuk dilakukan dalam memberdayakan potensi guru dan murid. Yang kedua, dengan memahami setiap kompetensi seorang coach, saya merasa bersemangat untuk memberikan tuntunan bagi rekan guru dan murid untuk membantu mereka menemukan solusi dari masalah atau situasi yang sementara dihadapi. Yang ketiga, dengan menjadi pendengar aktif yang memahami setiap pernyataan dari coach dapat memudahkan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot selanjutnya yang dapat menghantar coach untuk menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri. Selain itu, saya juga harus menunjukkan kehadiran penuh untuk menunjukkan dukungan saya bagi coach dengan memberikan banyak ruang bagi coach menyampaikan permasalahannya tanpa menyela atau menghakimi. Dan yang terakhir, pastinya saya harus mampu membuat pertanyaan berbobot dengan cepat untuk merespon coach sebagai tanggapan dari masalah atau situasi yang sudah disampaikan. Pertanyaan berbobot sangat penting untuk ditanyakan kepada coach. Dengan pertanyaan berbobot, coach dapat berpikir kritis untuk menyadari kondisinya dan berusaha untuk menempatkan dan menetapkan langkah-langkah atau rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang keempat, adapun hal yang perlu saya perbaiki dan kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, saya membuat pertanyaan. Bagaimana membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari masalahnya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pendekatan coaching, saya mencoba menganalisa materi tersebut agar saya mampu membuat pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang berpusat pada respon coach terhadap masalah dan dirinya, bukan respon perasaan yang dirasakan coach atas masalah tersebut. Yang perlu dihindari adalah pertanyaan yang berpusat pada masalah coach. Kesulitan saya dalam membuat pertanyaan berbobot dapat saya atasi dengan lebih banyak mengembangkan kosakata saya, lebih peka terhadap situasi, dan memberikan banyak ruang bagi coach untuk berbicara. Membuat keterhubungan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan terkait pendekatan coaching di sekolah, saya melihat adanya perubahan cara pandang dari rekan kerja dalam menyelesaikan masalah. Setelah adanya pendekatan coaching, rekan guru lebih mandiri dan antusias dalam mengemukakan idenya. Yang kedua, di masa yang akan datang, saya akan terus menerapkan coaching untuk membantu rekan guru yang memerlukan bantuan atas masalahnya, terlebih khusus dalam perencanaan belajar. Selain itu, saya juga akan menggunakan pendekatan coaching ini untuk membantu murid perwalian saya dalam sesi diskusi pribadi yang sudah terjadwalkan. Yang terakhir, adapun praktik baik dari rekan guru yang selalu menyempatkan diri untuk berdiskusi perkembangan murid secara pribadi dan berkesinambungan. Diskusi terkait aspek profesional murid dalam menjalani pendidikan di sekolah kami, biasanya dalam profesional dan umum. Akhir dari tugas koneksi antar materi ini, saya mencoba membuat kesimpulan di mana saya mendapati bahwa pendekatan coaching merupakan salah satu cara yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan. Coaching dapat memberdayakan potensi seseorang untuk mengetahui dan sadar dengan jelas akan situasi yang sementara dihadapi. Implementasinya dalam dunia pendidikan, teknik coaching dapat membantu rekan kerja dan murid untuk memberdayakan potensi mereka dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah atau situasi yang sementara dialami, yang dapat menuntun mereka untuk bermuara pada penemuan solusi atau langkah-langkah tindakan selanjutnya secara mandiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.